Jadi satu kisah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya, nama bekennya Abu Jundub, dan beliau itu seorang merampok kafilah-kafilah yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ana siap masuk Islam, tapi ana nggak bisa berhenti kerja karena kerjaan masih jadi perampok." Maka akhlaknya Rasulullah mengatakan, nanti insya Allah satu waktu antum akan dapat hidayat sendiri. Yang penting aku kasih wasiat, 7 wasiat ini kau jalankan, insya Allah kau selamat dunia dan akhirat. Wasiat yang pertamanya adalah cintailah orang miskin. Wasiat keduanya, perhatikanlah orang-orang yang ekonominya di bawah. Yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Yang keempat, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lalu saya hadir di pengajiannya Abanto bilang, "Beb, jangan nggak hadir Isra Mi'raj nanti tanggal 19. Ternyata beberapa hari yang lalu anak telepon Kang Wasi, "Enggak Beb, bukan 19, tanggal 17. Wah, anak siap-siap beli jubah baru, beli gamis baru, beli serban baru, mau berdandan ceritanya. Tadi habis sebelum maghrib sampai di sini langsung anak merapat ke Abah, begitu salaman dipegang tangan anak. Anak nggak mau ente pakai jubah, disuruh pakai baju, dibuka biar kelihatan tatonya, gaya baru. Akhirnya anak bilang, "Bah, ini pertama kali kayaknya di Indonesia ada Habib ceramah tatoan, pakai kalung, anting-anting, gelang kayak gini. Nggak apa-apa, jadilah diri anda sendiri," katanya. Ya khair, anak cita-cita kepingin jadi wali. Katanya kalau mau jadi wali itu taat guru, taat orang tua. Ya mau bilang apa, perintah ya jalan. Jadi bukannya sengaja iseng sok jagoan-jagoanan buka-buka baju, tapi perintah guru. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim, seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim. Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Yang merendahkan ahlul bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami ahlul bait, walaupun bahlul, lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Ada sekarang yang bilang, belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Awas, hati-hati ini doktrin ya, awas. Ada orang yang mendoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah, kalau Habibnya sesat gimana? Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka nggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang zaman? Saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang
punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan. Seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Au qala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Ini kiai itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, yang mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang lah. Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Ada. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alimkah, kada alimkah? Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahli bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek. Masyhadnya inti adalah rendah. Tapi kalau inti menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kita melihat ada orang yang bukan habib tapi alim, soleh, belajarlah kepada mereka. Belajarlah kepada mereka. Gak harus dari habib kok. Ya syukur-syukur yang keturunan Rasul, sayyid, syarif, itu kan. Kemudian alim, akhlaknya bagus, ya syukur-syukur. Kalaupun bukan seorang sayyid, bukan seorang syarif, lantas kemudian dia alim, orang tersebut orang soleh, dia memegang sanad ilmu, ya dulang ilmunya. Kita belajarlah kepada mereka. Walaupun kita ini keturunan Rasul, walaupun kita ini sayyid, walaupun ini syarif, gitu kan. Ya belajarlah kepada yang bukan syarif tapi alim, wirai, benar akhlaknya soleh, mulia. Bergurulah kepada mereka. Mana mulianya? Tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang Habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Para ulama yang lain menjawab. Jadi ini lagi basul masail para ulama. Naam. Sayyid Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kalau orang berilmu ada ustad. Ini ustad gila. Ilmunya ada atau hilang? Tetap dipanggil ustad atau enggak? Kalau habib yang gila tetap dipanggil habib, tetap dipanggil syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung
nasab Ba'lawi ini betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplogrupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, raja dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajarkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak, apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk. SpaceX apalagi Citylink, beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj tidak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar nurul. Itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan. Banyak ini ante-ante Belanda. Ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak, orang-orang, ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente, Utsman bin Yahya, ante Belanda. Udah ante pemerintah, kafir lagi. Udah ante penjajah, kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa jadi yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang, ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah, kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Nah, ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak war-war nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh, mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi lihat nanti di akhirat, maka akulah yang lebih masyhur, bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali sudah? Sumber kaya pendak, ya ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya.
Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada ya ini monggo silakan. Karena ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukan sembarangan, orang-orang suci bersih. Ditanyalah oleh orang sekitarnya mana lebih afdal, Faqihul Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihul Muqaddam di dunia. Faqihul Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib ngarang cerita, overdosis. Jadi apa doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu, jangan diikuti, awas hati-hati. Jadi jangan fanatik buta. Rasulullah melarang fanatik buta. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Al-khair wal nur alladhi wasala ila Indonesia بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan Ahlul Bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Upaya untuk menguasai negeri. Jadi antaranya kita lihat membonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Oh, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi. Yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh. Al-Irsad masih ikut. Mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda. Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur. Ada sejarahnya. Ada mereka punya jalan. Kita baca kok. Gitu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arah itu? Emang arah. Ada. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu.
Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua.